Pemilihan bupati esok, ini kepala-kepala daerah yang hari ini sudah terpampang. Satunya saya pun meminta kepada bupati nanti terpilih, ruangan-ruangan hijau tetap harus terbuka. Perumahan-perumahan komersil kalau bisa di stop dulu deh. Jadi UMKM desa itu harus ada, bergerak harus masuk. Sehingga apa? Ekonomi berputarnya cepat sekali. Pertama kita jaga persatuan dan wujudkan Kabupaten Bogor itu kabupaten yang istimewa dan ke depan. Perbaikan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, bukan hanya infrastruktur. Saya hari ini membawahi 416 desa. Untuk teman-teman, kita semangati membangun Kabupaten Bogor. Membangun Indonesia dimulai dari desa-desa yang berada di Kabupaten Bogor. Ayo, kita gemakan membangun Kabupaten Bogor menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita ngobrol pilkada bareng Dewan Biru. Alhamdulillah pada malam yang baik ini, bagaimana proses ke depan di dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor November tanggal 27 di tahun ini. Dari awal menyampaikan program ngopi ini, bagaimana nanti tanggapan masukan kepada seluruh yang punya keinginan atau bakal calon di Agustus menjadi calon untuk membangun Kabupaten Bogor lebih sejahtera dan berkeadilan. Hari ini saya berkesempatan dengan tokoh untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan yang bisa dituangkan nanti oleh si calon baik di dalam visi dan misinya sebagai pejabat nanti di pemerintah Kabupaten Bogor. Hari ini hari pertama saya ngopi bareng Pak Ajis. Pak Haji Ajis, kebetulan beliau di samping tokoh yang mumpuni, beliau adalah seorang kepala desa. Dan beliau baru 2 minggu kemarin dilantik sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Bogor. Syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini. Saya minta masukan beliau sebagai pemerintahan desa di Kabupaten Bogor. Beliau pasti tahu keinginan-keinginan masyarakat di bawah itu seperti apa sih untuk Kabupaten Bogor ke depannya. Nanti santai-santai aja Pak Kades ya. Kita ngobrol santai, kita ungkapkan secara jujur supaya si calon-calon nanti tahu kondisi di bawah seperti apa, keinginannya bagaimana. Nah itu nanti yang menjadi kisi-kisi sebetulnya si calon nantinya. Pak Kades ya. Mudah-mudahan bisa dicerna nanti oleh si calon-calon yang ingin ikut kontestasi di Pilkada Kabupaten Bogor tanggal 27 November 2024. Nah, Pak Kades, saya ingin sedikit
karena memang Kades sudah berpengalaman, sekarang Ketua Abdesi, jadi walaupun belum banyak mengeluarkan pendapat atau harapan, sudah mampu kita cerna apa yang menjadi keinginan masyarakat yang diwakili oleh pemerintahan desa, khususnya Kades-Kades Kabupaten Bogor. Ya. Nah tentu Pak Kades, Pak Haji Ajis ya, ingin juga saya Kabupaten Bogor ini ke depannya, berarti kan harus punya inovasi. Ya. Dari hari ini pun mereka sudah harus menyusun langkah seperti apa. Walaupun memang belum tahu siapa pemenangnya nanti ya kan, gitu. Tapi mereka sudah harus punya cita-cita atau keinginan membangun Kabupaten Bogor itu. Disampaikan tadi oleh Pak Kades sebagai penopang. Hari ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Undang-Undang DKJ, tentunya Bogor atau Kabupaten Bogor ini bukan hanya sebagai penunjang. Itu sudah merupakan bagian daripada DKJ itu sendiri. Apalagi masuk ke dalam kawasan aglomerasi nanti ke depannya. Itu tentu harapan yang ingin saya utarakan melalui Pak Kades yang dari grassroots, dari bawah, visi misi bupati nanti ke depan atau calon bupati ke depan itu harus seperti apa, ya kan? Kenapa? Karena Kades yang tahu di bawah itu masyarakat seperti apa sih. Ya, kita ketahui Pak Dewan ya bahwa desa itu sekarang sudah banyak sekali uang yang masuk. Ya. Dari dana desa ke BPHDK, dari Bamprop ke Samisadeka. Betul. Sehingga kalau saya melihat itu sampai hari ini kan masih belum merata. Pemerataan itu mungkin kan kalau memang bicara Kabupaten Bogor, kabupaten yang luar biasa. Paling luas. Pertama paling luas, semua segala macamnya, suku dan rasnya itu ada semua di sini. Udah heterogen. Heterogennya luar biasa. Khususnya wilayah Kecamatan Bojonggede, ibu kota yang penyangga dekat sekali. Itu semua masyarakat ada semua. Sukunya ada semua. Mulai dari Betawi, Sunda, Medan dan semua Bhinneka Tunggal Ika itu di Bojonggede ada semua. Nah, sehingga ini menjadi suatu PR bersama, ya, karena wilayah pelosok dengan kota berbeda sekali. Paling tidak, saya hari ini beberapa hari kemarin, contoh saya kemarin itu hari biasa jaga buka ulang tahun 94 tahun Parung Panjang. Saya hadir Pak Dewan, saya diundang di sana. Sebelah berpapasan itu Tangerang. Sesananya itu jalannya aduhai sekali milik Kabupaten Bogor. Nah, ini jangan sampai ada kecemburuan sosial ya antara yang di pelosok perbatasan teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana dengan yang di kota sini. Nah, itu salah satu faktornya. Kedua, kita ketahui per hari ini sekolah. Sekolah makin banyak ini anak-anak semuanya dengan memakai jona lah semua segala macam perpendidikan ini perlunya ada pengajian lagi atau penambahan kah, penambah ruangan kah, atau penambah sekolahan lagi, sekolahan lagi, membuka peluang semuanya. Maka salah satunya saya pun meminta kepada bupati nanti terpilih, ruangan-ruangan hijau tetap harus terbuka. Perumahan-perumahan komersil kalau bisa di stop dulu deh. Karena Bogor itu kan terkenalnya dengan lok jinawinya, hijaunya, udaranya. Jadi kalau udaranya sejuk sekarang hanya bagian dari puncak aja. Ya, jadi ini harus nanti dievaluasi bersama. Di samping itu pun banyak sekali ya warung-warung kecil yang di masyarakat. Bertumbuhnya minimarket yang banyak sekali. Ini kan mematikan ekonomi masyarakat yang di bawah. Apalagi sekarang ada ketahanan pangan. Paling tidak penambahan ketahanan pangan dari pemerintahan itu, ketahanan pangan kalau bisa masuk ke produk-produk. Bisa ke Indomaret kah, ke Alfamaret kah. Jadi UMKM desa itu harus ada. Bergerak harus masuk. Sehingga apa? Ekonomi berputarnya cepat sekali. Nah, yang harus kita menjadi PR. Tapi saya punya keyakinan, pemilihan bupati esok, ini kepala-kepala daerah yang hari ini sudah terpampang bakal calonnya ya, si bakal calonnya itu sudah terpampang ya Pak Dewan ya.
Nah, ini bagian dari demokrasi yang sudah dewasa, demokrasi yang memang sudah menjadi kultur wilayah bangsa kita ini, pilkada ini ya kedewasaannya tetap harus kita timbulkan. Dan utama kita jaga persatuan dan wujudkan Kabupaten Bogor itu kabupaten yang istimewa dan ke depan. Iya. Amin, amin, amin. Nah, itu bagian daripada harapan yang disampaikan tadi oleh Pak Kades. Beliau ke Parung Panjang, Desa Jagabita. Kemudian beliau juga mengetahui persis bagaimana usaha ekonomi produktif di masyarakat kita sekarang belum berkembang. Lantas ketahanan pangan sudah berjalan belum di Kabupaten Bogor? Walaupun memang anggaran ada alokasinya untuk ketahanan pangan. Tapi ini perlu juga nanti ke depan oleh pemimpin Kabupaten Bogor ke depannya dibuatkan regulasi yang jelas. Contoh, ada tadi bantuan provinsi, dana desa, segala macam, termasuk yang paling seksi adalah bantuan keuangan yang tagline-nya Samisade. Ya. Nah, 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa. Ini di Indonesia hanya Kabupaten Bogor yang punya ini. Ini tentunya menjadi harapan semua lapisan masyarakat berkenaan dengan bantuan keuangan tadi. Apakah bantuan keuangan yang namanya Samisade itu diberhentikan apa lanjut? Tadi ada salah satu contoh yang disampaikan atau diutarakan oleh Kades, bagaimana usaha ekonomi produktif itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kesempatan buat kita semua, khususnya si calon-calon nanti di dalam pilkada ke depan menuangkan visi misi ke arah sana. Perbaikan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, bukan hanya infrastruktur. Nah, tapi tentunya contoh tadi di Parung Panjang, apakah itu masuk ke dalam jalan kabupaten, jalan provinsi, ya kan? Kalau memang jalan provinsi, kapan dong nih provinsi, betul nggak? Gitu. Ya, karena paling ujungnya itu kan. Paling ujung. Itu karena kalau jalan desa itu sudah cantik semua. Cantik semua, yakin saya. Ya, jalan desa sudah cantik. Kalau saya lihat kemarin itu kayaknya jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Jalan kabupaten kemarin saya lihat itu. Kalau memang itu jalan kabupaten, nah sejauh mana yang namanya PUPR, ya kan? Ada UPT-nya, harus dong tengok ke sana, betul nggak? Harus segera diperbaiki. Itu tadi wujud daripada Kabupaten Bogor yang berkeadilan. Iya, berkeadilan di dalam pembangunan. Tentunya dengan melihat kondisi Bogor Barat seperti itu, ayolah kita harus segera juga membangun di sana. Pembangunan harus juga segera dialokasikan ke arah sana supaya berkeadilan tadi betul-betul bisa terwujud. Betul nggak, Rah? Betul. Maka jika kesempatan ini juga Pak Dewan, khususnya saya kemarin audiens dengan Bupati, dengan Pak PJ Bupati, dengan Pak Kadis Dinas BMPD, bahwa Abdesi itu memohon itu kan selama ini hanya jalan, semuanya, bahkan infrastruktur infrastruktur saja. Maka dari itu saya melihat kan tidak semua kantor desa pelayanannya rapi semuanya. Itu salah satu yang kami mohon. Yang kedua, dari Abdesi khususnya saya dan teman-teman pengurus, kami pengen punya videotron. Untuk apa? Bahwa semua desa itu 416 desa, misalnya di wilayah ada potensi apa, Bupati punya giat apa, dinas maupun yang lain Pak Dewan, saya pengen selaraskan. Jadi dimonitor Pak Dewan. Taruh mesin providernya nanti ditaruh di sekretariatan Abdesi. Hari ini jam berapa khusus deadline-nya acara Bupati. Hari ini Dewan. Hari ini informasi. Jadi biar wilayah pelosok desa mengetahui di sini ada kegiatan ini. Jadi videotron itu nanti tinggal Pak Kadesnya itu sahabat-sahabat saya taruh di titik regional paling teramai gimana. Jadi nggak usah pengen tahu wilayah mana ada pariwisata. Oh di sini ya ada pariwisata, ya itulah. Oh ternyata sekarang ada rapat paripurna Dewan. Bisa kita lep tentang langsung apa kan tahu jadinya. Itu katanya Pak Dewan. Di samping itu pun kami memohon ke depannya itu kita uji motor-motor listrik yang nasional sedang digumingkan. Paling tidak kalau memang ada bantuan-bantuan ke depannya ke desa motor, kita coba motor-motor listrik. Betul. Nah, jadi kita pemerintah pusat mengajarkan untuk wilayah ikut serta, kita pun harus menunjuk.
menunjang akan hal Iya, itu. iya. Gitu, Harus Pak proaktif Dewan. juga kita juga. Iya. Karena di remisi itu kan kita ketahui Jakarta. Iya. Itu sangat tinggi sekali udaranya itu. Yang tadi saya katakan, Bogor ini hawa sejuknya itu hanya puncakkan Iya. Pak Dewan. Sampai hilang di pojok gede kan. Di pojok itu jangan sampai hilang. Iya. Maka saya pun memohon nanti itu Iya. kan pengajiannya ada Jipa Dewan. Betul, Ji betul. Ketua Dewan. Ya paling tidak itu harus dikaji nanti ke depannya. Iya, iya, iya. Motor-motor sampah. Iya. Sekarang kan sampah itu awalnya Pak Dewan banyak yang jualan semua Iya. itu karena tidak ada tampungan. Iya. Nah, sehingga inilah kita ke depannya perlu motor-motor sampah di tiap desa. Oke. Nah, itu nanti Sepakat. ya itu nanti kan yang ngetok palu kebetulan ya Bapak-bapak semuanya ya Pak Dewan inilah yang Insya Allah, mempunyai insya Allah, acaranya. iya. Seperti itu mungkin Pak Dewan. Nah, ini yang disebut ngopi santai itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini Rah ya. Ini menjadi PR bagi si calon kepala daerah ke depannya. Kenapa? Karena memang yang disampaikan tadi faktanya seperti itu. Bah. Realitanya Kabupaten Bogor seperti itu. Ya. Ya, perlu tadi pengkajian ulang berkaitan dengan yang namanya regulasi tentang samsade tadi atau bantuan keuangan tadi yang selama ini hanya melalui Perbub. Betul. Ya, Betul. tapi banyak kelemahan-kelemahan Ya. sehingga kita juga nggak mau pemerintahan desa juga tersangkut dengan kasus ya. hukum berkaitan dengan pelaksanaan tadi. Nah, makanya harus betul-betul regulasi. Bila perlu kita buat perdanya, bukan hanya Perbub, tapi perda gitu. Ya. Insya Allah kalau memang nanti bantuan keuangan berkaitan dengan Samisade, kita buatkan perda ke depannya. Ya. Pak Kades tadi menyampaikan, tolong dicatat nanti si calon-calon, bagaimana ke depan Samisade bukan hanya untuk infrastruktur jalan. Ya. Dikala memang infrastruktur jalan sudah finish, sudah beres, Ya. lanjut apa tidak? Kan gitu. Tapi Kades tadi menyampaikan, apakah bisa nanti untuk membangun kantor desa yang representatif? Yap. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena bagian daripada pelayanan. Pelayanan. Gitu. Betul. Apakah nanti kita buat peningkatan SDM, buat balai latihan kerja atau seperti apa? Atau peningkatan usaha ekonomi produktif nanti ke depannya. Itu yang harus segera diatur di dalam regulasinya. Regulasinya. Ya, gitu. Ya. Itu mungkin Raya. Nah, tentu kami ingin juga minta catatan-catatan atau saran-saran juga dari rekan-rekan kepala desa, seluruh aparatur desa selama ini gitu ya. Kekurangan dari pemerintah Kabupaten Bogor yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh kepala daerah baru ke depannya ya, baik itu untuk melalui Bintek, memahami tentang penyusunan anggaran atau RAB segala macam pelaporan ya kan. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor baik melalui DPMD atau yang lainnya, apakah sudah bagus, berjalan dengan baik, atau memang perlu ditingkatkan untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur desa? Ya. Sampai sejauh ini sudah optimal, sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa pengalihan kemarin kita ketahui Pak Dewan dari Bank BRI menuju Bank Daerah, Bank BJB milik pemerintah ya. Penyusunannya sudah tepat sekali. Dari mulai dibuatnya operator desa. Ya, sehingga memudahkan kepala desa itu ada interaksi cepat sekali. Jadi memang ini terobosan yang luar biasa Bupati kita ya maupun Dinas DPMPD, hanya saja perlunya itu sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, perlunya masih ada pembimbingan. Entah kepelatihan, rutinitas sekarang anggaran sebelum turun, segera kita semuanya. Jangan sampai memang staf desa kami, khususnya kepala desa itu ada permasalahan ke APH yang akan datangnya. Maka saya pun sudah melakukan audiens dengan Pak Kapolres, dengan Kejaksaan, memohon meminta kebijakan-kebijakan apabila ada teman-teman kita yang tersangkut hukum semuanya, paling tidak ada pengawasan lah kita bersama-sama. Nah, sehingga Pak Dewan pun saya mohon nanti ada kajian akan hal itu, ya kita duduk bareng seperti apa regulasi-regulasinya, sehingga Kabupaten Bogor ini benar-benar
semuanya harmonis. Harmonis, clear and clean. Ya, jadi jangan ada lagi kepala desa rasa takut Iya. menaungi Iya. seluruhnya. Iya. Nah, maka khususnya teman-teman saya, yang penting satu, tepat dengan hasil rapat di MNDF dan dirapatkan dan keseluruhannya sesuai dengan aspeknya. Iya. Pembangunan sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan mutunya seluruhnya. Nah, itulah intinya sama. Bangunkan seluruhnya, nggak usah takut. Kalau dibangunkan seluruhnya, yang penting tepat sasaran. Ya. Kadang yang tidak tepat sasaran lah yang akan Betul. ke hukum semuanya. Kan gitu, Pak Dewan. Oke, luar biasa ya Pak Kades, sampaian atau ungkapan dari Pak Kades berkaitan dengan rekan-rekan Kades ya. Bagaimana kita membangun Kabupaten Bogor dari desa itu seperti apa, sesuai dengan aturan regulasi, sehingga tadi disampaikan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang clear and clean. Ya. Kan enak ya, Ya, ya. kita enak gitu. Penuh dengan harmonis. Betul, harmonis semua dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa itu berjalan seiring. Sesuai memang betul dengan apa yang disampaikan, sehingga RPJP pun hari ini harus sesuai dengan RPJPN gitu. Jadi harus sinkron sekarang. Ya, Iya. betul sekali. Mudah-mudahan nanti si calon-calon bisa melihat RPJPD yang akan disahkan, kemudian bagaimana beliau menyusun RPJMD sehingga bisa menjadi RKPD yang betul-betul untuk kebutuhan publik ke depannya. Harapan-harapan yang paling utama kalau menurut Kades apa sih? Selain tadi yang disampaikan gitu ya, buat si calon-calon, karena ini ngopi itu ngobrol pilkada nih, ya kan gitu. Saya minum dulu, Iya. Pak Dewan. Oke, kita sambil ngopi dulu. Jadi biar memang Ya. masyarakat bisa melihat gitu nanti. Dan memang Pak Dewan, khususnya para calon nanti bakal calon Iya. yang ingin ekspektasi Kabupaten Bogor, ingat, Bogor itu penuh dengan sejarah. Iya. Bogor itu apa yang tidak ada di Bogor. Salah satunya peninggalan zaman dahulunya tetap harus dijaga. Iya, betul. Yang kedua, jangan pernah merubah. Betul. Ya, jangan pernah merubah. Tapi kalau untuk dipercantik semuanya itu memang yang harus. memang harus kita pengenkan. Ya. Lalu ingat, banyak sekali sektor-sektor yang di wilayah itu tentang olahraga. Iya. Nah, ini penting sekali. Jadi bagaimana si calon pemimpin ke depan itu peduli atau care terhadap keolahragaan. Olahraga. Karena gitu. perlu diketahui, kita sudah punya Stadion Pakansari. Iya, sebagai etalase Kabupaten Yang Bogor. notabene sudah ikut Piala Dunia Iya. 16 tahun ya? 17 17 tahun. internasional, Internasional. ya, kelasnya gitu. Jangan kelasnya. Jangan sampai ini hanya orang lewat aja itu di Pakansari, oh ini stadion. Tapi yang memang hobinya dari pelosok, wilayah-wilayah pinggiran Kabupaten Bogor itu tidak bisa mencobain di dalamnya. Iya. Sehingga kedepannya ini Hanya harus Pak Kades doang ya yang bisa. Kada Abdesi itu aktif sekali sepak Iya, bola iya. dengan Pak Dewan. Oh, iya, Kebetulan iya. Dewan kita ini Iya. salah satu penggemar sepak bola. Ya paling tidak kan yang lain pun harus bisa menikmati sepak bola ini. Sehingga kedepannya itu jangan hanya pembangunan dipikirkan pembangunan. Itu penting sekali. Berarti pembangunan kepemudaan dan keolahragaan itu penting, betul nggak? Harus. Iya. Karena saya beberapa kali Pak Dewan kebetulan suka nonton bola ke Eropa saya Iya, Pak Dewan ya. iya. Jadi sepak bola itu bisa menjadi ekonomi. Betul. Dan bisa menjadi Jadi industri bisnis. ya. Industri dan bisnis. Sehingga itu waduh, Bogor loh Pak Dewan. Apalagi sekarang ketua PSSI-nya luar biasa ya. Wah, Ketua Umum PSSI Pak Erik ya, kan gitu. sedang menggemakan sepak Iya. bola itu. Luar biasa. Pokoknya Indonesia pildun aja ya, Piala Dunia gitu ya. Oke, luar biasa kan Apalagi kalau padahal. ada anak Bojonggede yang ikut main jadi pemain nasional ya kan gitu. Karena hari ini kita hanya kancahnya di wilayah Tarkam. Tarkam. Betul. Nah, inilah nanti pola pikir kepemimpinan energi yang itu harus dikeluarkan, harus dikembangkan karena Pak Dewan yang lebih paham bahwa anggaran di Kabupaten Bogor besar sekali. Luar biasa. Ya luar biasa Pak Dewan yang lebih paham ketimbang saya.
Jadi regulasinya harus tepat itu, dibagi-bagikan saja. Itu Pak Dewan. Mudah-mudahan ke depannya pemimpin di Kabupaten Bogor yang terpilih di tanggal 27 November punya visi tentang kepemudaan dan keolahragaan. Bagaimana memajukan keolahragaan di Kabupaten Bogor, support terhadap olahraga. Fasilitas sudah tersedia semua, termasuk Pak Kades punya lapangan sendiri. Ya. Betul nggak Pak Kades? Nah, kenapa? Karena saking pengennya nih Pak Kades punya potensi-potensi di Bojonggede yang bisa nantinya berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Tentu ini juga harus ditopang oleh pemerintah Kabupaten Bogor ke depannya. Bagaimana postur APBD nanti punya keberpihakan terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Bogor. Itu mungkin ya ke depan itu harus seperti itu ya. Ambil contoh, kita ada multi event seperti Porprov, lantas ada PON, tapi hari ini kita belum mendengar, belum ada juga action tentang Porkab. Itu antar kecamatan. Justru disitulah bagaimana kita menggali potensi keolahragaan di Kabupaten Bogor melalui Porkab. Nah, menurut Kades penting nggak Porkab ini bukan hanya untuk nanti pemimpin ke depan sebagai supporting anggarannya nanti, tapi Ketua KONI hari ini pun harus juga memikirkan ke arah sana. Sinergi. Gitu. Jadi potensi-potensi itu digalinya lewat dasar desa. Dari dasar desa lah peningkatan kecamatan. Dari kecamatan naiklah kabupaten. Naiklah ke tingkat provinsi. Naiklah ke tingkat nasional. Tetap regulasinya itu adanya di lingkungan bawah dulu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Daripada ketimbang beli atlet jadi. Setuju. Ketimbang beli atlet jadi, mereka hanya pikirkan bayaran. Tapi mereka itu bukan lagi jiwanya benar-benar membela tanah air dan wilayah. Tapi kalau memang dari awal dari desa terbangun emosionalnya tinggi Pak Dewan. Kabupaten Bogornya nih gitu. Ya kalau kan. Ini saya dari desa ini. Saya dari kecamatan ini, dari kabupaten ini. Terbangunnya mereka indah. Ketimbang pemain bayaran yang hari ini datang ke kabupaten, dapat emas, digantung emasnya. Mereka pulang. Gitu. Nah, inilah yang harus dipikirkan ke depannya. Maka ini peran aktifnya bersama-sama. Stakeholder ini semuanya. Dari mulai pimpinan atas, kecamatan, dan desa harus segera ini. Ini jangan sampai mati suri. Jangan sampai ini pasca COVID selesai, semuanya udah drop semuanya. Ya inilah. Berarti sepakat ya. Pekan Olahraga Kabupaten itu kita gemakan kembali ya kan? Setuju sekali. Setuju ya. Kita ketahui kan kayak Pak Dewan dengan jiwa mudanya masih, hobinya masih, harus yang menjadi pelopor Pak Dewan. Ya, jadi saya pun selaku kepala desa butuh Pak Dewan-Dewan ini menunggu Dewan muda yang punya pola pikir berkembang. Saya yakin lah Pak Dewan ini kebetulan saya kenal beliau udah 4 periode ini ya. Senior sekaligus senior gitulah. Ya Pak Dewan ini kan dekat sama kita juga. Dekat Pak Dewan itu nggak boleh ada acara ngeliat. Beliau ini kalau ngeliat umbul-umbul aja langsung berhenti. Padahal umbul-umbulnya cuma anak-anak main bola 3 lawan 3 orang, dia mau berhenti. Karena saking kecintaan atau gimana tuh Pak Dewan? Betul. Karena memang kita tadi Pak Kades ya, bagaimana anak-anak dari desa atau anak-anak kita itu putra-putra daerah itu harus kita bantu untuk mengembangkan potensi olahraganya. Bukan hanya di ilmu pengetahuan, tapi kalau memang toh dia punya potensi di olahraga, ayo kita bimbing, kita bina, kita kembangkan bersama. Makanya sepakat semua stakeholder itu harus ikut terlibat di dalam rangka pengembangan keolahragaan di Kabupaten Bogor. Itu catatan penting juga. Catatan penting, ada beberapa poin tadi, bukan hanya pembangunan infrastruktur, ekonomi, terus penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi bagaimana juga kita menyentuh kepada generasi-generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di lain kesempatan, kita lanjut dengan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh hari ini, tokoh pemerintahan desa, sekaligus sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Bogor yang punya visi, keinginan, dan wawasan bagaimana Kabupaten Bogor lebih maju, berkembang, sejahtera,
dan berkeadilan. Itu saja mungkin Pak Kades ya. Mungkin. Sebelum kita akhiri, ada closing dari Pak Kades buat masukan. Kalau saya inginnya closing Pak Kades itu masukan untuk calon-calon deh ya. Nah gitu. Jadi Ya. sekarang khusus ngomongnya untuk si calon-calon. Salat baik. Ya. Ini gagasan Dewan beda dari yang beda ini. Ya, orang-orang biasanya nyenyak tidur malam, beliau nih keliling pengen ngopi malam ini Ya. dia. Sekabupaten Bogor rencananya beliau. Oke. Malam hari ini saya mau ucapkan terima kasih. Sama-sama. Pak Dewan sudah bisa singgah ke rumah saya ya. Pertama khususnya untuk para bakal calon nanti ikut serta di dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bogor. Saya hanya meminta dekatlah dengan masyarakat. Dekatlah dengan para kepala desa, turun langsung terhadap masyarakat. Apa kemauan masyarakat nanti ke depannya menjadi suatu catatan. Betul. Kalau Allah sudah memberikan garis tangannya saat nanti dilantik dan duduk langsung bekerja, menjadi suatu catatan apa yang harus kita kerjakan. Dan terakhir, saya hari ini membawahi 416 desa untuk teman-teman kita semangati membangun Kabupaten Bogor. Membangun Indonesia dimulai dari desa-desa yang berada di Kabupaten Bogor. Ayo kita gemakan membangun Kabupaten Bogor menuju Indonesia emas. Amin. Ya, Amin. mungkin itu saja Ya. malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu closing dari Pak Kades sangat luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Salam Dewan Biru.